Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teman-teman, masih bersama saya Jeki di sini di Jalan, Lihat, dan Cerita. Saya sekarang sedang berada di jalan tol di daerah Jawa Barat dan akan menuju ke sebuah daerah yang letaknya di Provinsi Banten. Melewati sawah dan jalanan yang lengang, akhirnya saya tiba di sebuah kota kecil yang indah. Nah teman-teman, kota ini namanya Kota Rangkas Bitung. Di Kota Rangkas Bitung ini kita akan jalan sambil melihat sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Halo, selamat pagi teman-teman. Salam dari Rangkas Bitung. Teman-teman, saya sekarang berada di alun-alun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Rangkas Bitung ini sudah terkenal sejak tahun 1828 ketika kolonial Belanda datang ke sini. Dan kemudian pada tahun 1851, Rangkas Bitung diresmikan sebagai ibu kota Kabupaten Lebak yang melahirkan banyak sekali kisah sejarah yang sangat hebat. Nah, sekarang di Rangkas Bitung ini, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan dan belajar bersama untuk mengunjungi sebuah museum yang sangat terkenal. Museum ini namanya Museum Multatuli. Museum Multatuli dibangun untuk mengingatkan kita pada sebuah cerita sejarah tentang pejabat berkebangsaan Belanda yang memiliki kepedulian dan solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat Lebak pada saat itu. Seperti yang kita tahu, pada zaman kolonial Belanda, masyarakat Lebak hidupnya menderita karena perlakuan yang sewenang-wenang dari pemerintah Belanda dan pejabat setempat. Nah, pasti teman-teman tahu kan ya, siapa pejabat yang berkebangsaan Belanda ini? Dia adalah Edward Douwes Dekker. Sekarang kita akan langsung menuju ke sana. Kita akan melihat Museum Multatuli yang diresmikan pada tahun 2018 oleh pemerintah Indonesia. Yuk kita ke sana sekarang. Menuju ke Museum Multatuli, kita cukup jalan kaki sekitar 200 meter dari alun-alun. Dan kita akan melewati perpustakaan umum yang namanya Perpustakaan Saijah Adinda. Di sekitar museum terdapat pohon-pohon rindang dan suasananya sangat menyenangkan. Ketika mulai mendekati museum, saya jadi teringat peristiwa di Lebak yang dimulai dengan kedatangan Belanda tahun 1596 menggunakan kapal layar. Dan kita semua tahu teman-teman, tujuan Belanda datang ke sini adalah untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara. Untuk masuk ke museum, kita membeli tiket yang sangat murah, harganya Rp2.000. Kemudian akan dipandu oleh petugas museum yang akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan masyarakat Banten, khususnya masyarakat di Lebak ketika melawan penjajah Belanda. Museum ini memiliki 7 ruangan. Ruang pertama namanya Ruang Selamat Datang dengan mozaik wajah Edward Douwes Dekker dari potongan-potongan akrilik yang di atasnya terdapat sebuah kalimat bermakna, tugas manusia adalah menjadi manusia. Selain itu juga ada patung dari Edward Douwes Dekker. Ruang kedua namanya Ruang Kolonialisme. Di sini kita akan mendengarkan kisah kedatangan Belanda pertama kali di Banten. Pemandu akan bercerita awal kedatangan Belanda dan kita juga bisa mendengarkan audio yang diputar di ruangan ini. Selain mendengarkan audio, kita juga dapat melihat contoh rempah-rempah yang dikuasai Belanda pada saat itu, seperti cengkeh, lada, kayu manis, dan pala. Memasuki ruangan ketiga, namanya Ruang Tanam Paksa. Di sini kita ditunjukkan peta tanam paksa yang dilakukan Belanda kepada rakyat Banten. Karena setelah berhasil mendapatkan rempah-rempah, Belanda ingin menjadi penghasil rempah-rempah terbesar di dunia dengan cara merebut tanah dan melakukan tanam paksa kepada rakyat di seluruh Nusantara,
khususnya di Banten. Setelah itu kita masuk ruang keempat, namanya ruang Multatuli. Di ruangan ini kita dapat melihat buku yang sangat terkenal karya Edward Douwesdekker, judulnya Max Havelaar. Dia menggunakan nama pena Multatuli untuk menulis buku ini. Dari buku inilah kita bisa tahu sejarah perlawanan Multatuli terhadap pemerintahnya sendiri, yaitu pemerintah Belanda yang pada saat itu menindas rakyat Lebak bersama Bupati Lebak. Multatuli yang saat itu menjadi asisten residen tidak tahan melihat perlakuan yang tidak adil, bahkan dia dianggap sebagai pengkhianat. Sejak buku ini terbit dan dibaca pada tahun 1868, banyak terjadi perlawanan terhadap tindakan tanam paksa hingga akhirnya tanam paksa kemudian dihentikan. Kita juga bisa melihat buku yang berjudul Max Havelaar ditulis dalam bahasa Prancis, Inggris, Belanda, dan bahasa Indonesia. Teks aslinya sih katanya ada di Museum Multatuli di Amsterdam, Belanda. Nah teman-teman, kalau ada yang belum baca kisah Max Havelaar, baca deh. Buku ini ceritanya bagus, mengharukan, dan sangat inspiratif. Ruang kelima namanya Ruang Banten. Di sini kita diperkenalkan oleh para pejuang nasional yang beberapa di antaranya adalah pejuang dari Banten. Salah satunya bahkan seorang perempuan pemberani namanya Nyimas Gamparan. Nyimas Gamparan menolak sistem tanam paksa dan melawan Belanda. Sayangnya perjuangan Nyimas Gamparan dihentikan oleh pejabat pribumi yang pada saat itu memihak pada kolonial Belanda. Sekarang kita masuk ruang keenam, namanya Ruang Lebak. Dan di sini kita bisa melihat sejarah Lebak, perjuangan rakyat Lebak, dan penindasan yang terjadi pada waktu itu yang dilakukan oleh Bupati Lebak. Penindasan inilah yang ditentang oleh Edward Douwesdekker. Selain itu kita juga bisa melihat bentuk-bentuk perjuangan lainnya sampai pada proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah tiba di ruang terakhir, yaitu ruang ketujuh. Namanya Ruang Rangkas Bitung. Di sini kita akan dijelaskan tentang kota Rangkas Bitung, sejarahnya, serta beberapa tokoh yang memiliki ikatan kuat dengan Rangkas Bitung. Di antaranya adalah Tan Malaka dan Rendra, serta beberapa tokoh-tokoh lainnya. Museum Multatuli ini sangat menarik untuk dikunjungi. Selain tertata rapi, koleksi di museum ini dirawat dengan baik. Suasananya juga membuat kita jadi betah belajar tentang sejarah dan mengenal seorang tokoh hebat berkebangsaan Belanda seperti Edward Douwesdekker atau Multatuli. Ada salah satu surat yang ditulis oleh Multatuli yang membuat saya sangat tertarik, teman-teman. Surat ini ditujukan oleh Gubernur Jenderal di Batavia pada saat itu. Nah, isi suratnya seperti ini kira-kira. Saya merasa terhormat ketika menerima surat dari Yang Mulia. Untuk membalas dokumen itu, saya terpaksa memohon kepada Yang Mulia agar memecat saya dengan hormat dalam melayani tugas pemerintah. Teman-teman, ini adalah contoh yang sangat bagus. Multatuli atau Edward Douwesdekker mengajarkan kepada kita, jangan diam. Dia bahkan rela kehilangan pekerjaannya, rela mundur dari pekerjaannya, daripada dia harus diam ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat penindasan terjadi. Saat ini sebagai generasi muda, kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Douwesdekker, contoh yang sangat bagus. Mari bersuara dan jangan tinggal diam ketika kita melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Teman-teman, masih bersama saya Jeki dan kita akan terus jalan-jalan sambil belajar bersama. Tetap di sini, di Jalan, Lihat, dan Cerita.